Di bawah sorotan lampu ballroom hotel mewah di Jakarta, Rina menerima penghargaan eksekutif termuda Indocorp dengan senyum sempurna, tapi hatinya berdegup kencang saat Sinta, wanita yang dicintainya secara rahasia selama bertahun-tahun, berdiri di barisan depan bersama rekan kerja yang baru. "Ini hanya hasil lesbi pemberontakanmu saja," kata keluarga Sinta dulu, tapi malam itu Sinta mengambil keputusan yang akan menghancurkan atau menyelamatkan mereka berdua. Satu bisikan di telinga Rina mengubah segalanya selamanya. Malam itu udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya, lalu lintas di Jalan Sudirman masih macet meski sudah pukul 10 malam. Rina dan Sinta bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia 15 tahun lalu, saat keduanya kuliah manajemen bisnis. Rina yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung selalu bermimpi naik ke puncak, sementara Sinta putri seorang pengusaha kecil yang lebih suka diam-diam mengamati dunia. Pertemuan mereka terjadi di perpustakaan Akultas, saat Rina mencari buku tentang strategi korporat dan Sinta tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan catatan. Dari situ, obrolan singkat berubah menjadi pertemanan, lalu perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka mulai bertemu di kai kecil dekat kampus, berbicara tentang mimpi dan ketakutan, sambil menyembunyikan tatapan yang semakin lama semakin penuh arti. Di tahun kedua kuliah, di sebuah apartemen kecil di Depok, mereka akhirnya mengakui perasaan itu. "Aku tidak mau kehilanganmu," bisik Sinta saat hujan deras mengguyur atap. Rina hanya mengangguk, tangannya gemetar memegang tangan Sinta. Mereka tahu Indonesia bukan tempat mudah untuk cinta seperti ini. Keluarga Sinta yang konservatif di Bandung sering bertanya kenapa anak gadisnya belum punya pacar laki-laki. Rina pun harus berpura-pura saat pulang kampung, tersenyum saat ibunya menjodohkan dengan anak tetangga. Tapi cinta mereka tumbuh kuat, seperti akar pohon jati yang tak terlihat tapi dalam. Setelah lulus, keduanya diterima di Indocorp, perusahaan energi raksasa yang kantor pusatnya menjulang di kawasan Sudirman. Rina masuk divisi strategi, Sinta di divisi hukum. Mereka bersumpah akan menjaga rahasia ini demi karir. Tapi rahasia itu mulai retak saat liburan Lebaran tahun ketiga. Di rumah lama keluarga Sinta di Bandung, Ibu Sinta melihat kedekatan mereka yang terlalu dekat. "Ini hanya hasil lesbi pemberontakanmu saja, Sinta. Jangan bawa malu ke keluarga," kata ibunya dengan suara rendah tapi menusuk. Sinta terdiam. Air mata mengalir diam-diam, Rina yang mendengar dari balik pintu merasa dunia runtuh. Malam itu mereka bertengkar pelan di kamar tamu. "Kita harus lebih hati-hati," kata Rina dingin, meski hatinya hancur. Itu adalah awal dari keputusan-keputusan yang akan mengubah segalanya. Kembali ke Jakarta, mereka semakin sibuk dengan proyek besar Indocorp yang bersaing merebut kontrak pemerintah. Rina naik cepat karena ide-ide briliannya, sementara Sinta bekerja di belakang layar menyusun kontrak yang tak pernah gagal. Tapi setiap malam, di apartemen kecil mereka di Kemang, mereka saling berpelukan diam-diam, takut tetangga curiga. Persaingan di kantor semakin ketat. Ada rial seperti Budi, direktur muda yang selalu mencari celah untuk naik. Rina tahu satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Pagi berikutnya di kantor Indocorp, udara pendingin ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Rina duduk di meja kerjanya yang baru, promosi pertama datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Direktur utama memanggilnya ke ruang rapat pribadi. "Kau punya potensi besar, Rina.
Tapi jangan biarkan urusan pribadi mengganggu. Rina mengangguk, tapi dalam hati ia tahu kata-kata itu merujuk pada rumor kecil yang mulai beredar tentang kedekatannya dengan Sinta. Sinta sendiri sedang menyusun dokumen tender besar senilai triliunan rupiah untuk proyek pembangkit listrik di Sumatera. Mereka hampir tak bertemu di kantor, hanya bertukar pesan singkat di aplikasi yang dienkripsi. "Aku kangen," tulis Sinta suatu malam. Rina membalas dengan hati berat, "Kita harus fokus dulu. Karir ini yang akan melindungi kita." Persaingan semakin panas saat tender besar itu dibuka. Budi, rial Rina, mulai mendekati Sinta dengan alasan kerja sama DC. Sinta menolak halus, tapi Budi tak menyerah. Suatu sore, di lift kantor, Budi berbisik, "Aku tahu rahasiamu dengan Rina. Jangan buat aku pakai itu." Sinta pulang dengan tangan dingin. Malam itu di apartemen, ia menceritakan semuanya pada Rina. "Kita harus pisah sementara," kata Rina dengan suara datar, meski matanya berkaca-kaca. Sinta menangis, tapi mengerti. Itu keputusan dingin pertama yang mereka ambil demi bertahan. Selama 3 bulan, mereka pura-pura tak saling kenal di kantor. Rina naik jabatan lagi, menjadi kepala divisi strategi. Sinta tetap dihukum, tapi hatinya semakin rapuh. Keluarga Rina di Bandung mulai mendesaknya menikah. "Kau sudah 28 tahun, kapan bawa calon?" tanya ibunya lewat telepon. Rina bohong lagi, "Sedang cari, Bu." Tapi rahasia tak pernah benar-benar tersembunyi. Suatu hari, di acara perusahaan di Bali, Sinta mabuk sedikit dan hampir mengaku di depan rekan kerja. Rina menariknya keluar kamar hotel tepat waktu. "Kau mau hancurkan kita berdua?" bentak Rina pelan. Sinta hanya menjawab, "Aku lelah sembunyi." Kembali ke Jakarta, ketegangan semakin tinggi. Tender besar itu dimenangkan Indocorp berkat kerja keras Rina, tapi Budi mulai sebarkan rumor halus di kantor. Bos besar memanggil mereka berdua. "Ada yang ingin kalian ceritakan?" tanya bos dengan tatapan tajam. Rina menjawab tenang, "Tidak ada, Pak. Kami profesional." Sinta diam saja, tapi tangannya di bawah meja mengepal. Malam itu, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, mereka bertemu lagi di apartemen. Pelukan mereka penuh air mata dan penyesalan. "Aku tak bisa tanpa kamu," bisik Sinta. Rina mengangguk, tapi dalam hati ia tahu pengorbanan ini baru permulaan. Tahun-tahun berlalu seperti roda yang tak berhenti. Rina kini duduk di kursi wakil direktur, ruangannya luas menghadap Monas. Sinta naik menjadi kepala divisi hukum, tapi harga yang dibayar semakin mahal. Keluarga Sinta memaksa perjodohan dengan anak pengusaha kaya. "Ini demi masa depanmu," kata ayahnya. Sinta menolak, tapi tekanan semakin berat. Rina sendiri harus menghadiri acara keluarga sendirian, berpura-pura single. Suatu malam di rumah lama Bandung, Ibu Sinta kembali mengulang kata-kata lama, "AC lesbi itu sudah lewatkan. Lihat, kau sudah sukses sekarang." Sinta tersenyum pahit, tak menjawab. Di Indocorp, skandal kecil meledak. Seorang rekan kerja yang tahu rahasia mereka dipecat karena alasan lain. Rina terpaksa diam saja, padahal ia bisa selamatkan dia. "Ini demi kita," katanya pada Sinta. Keputusan dingin itu membuat Sinta semakin menjauh. Mereka bertengkar hebat di apartemen. "Kau berubah, Rina. Cinta kita kalah dengan kursi itu," kata Sinta.
Rina hanya menjawab, tanpa kursi ini kita tak punya apa-apa. Tapi dalam hati, Rina tahu ia mulai kehilangan diri sendiri. Persaingan dengan Budi semakin sengit. Budi kini menjadi direktur, dan ia ancam akan ungkap semuanya jika Rina tak mundur dari proyek besar berikutnya. Rina memilih bertarung. Ia kumpulkan bukti kesalahan Budi dan serahkan ke bos besar. Budi dipecat, tapi rumor tentang Rina dan Sinta semakin kencang. Sinta jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, Rina duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Sinta diam-diam. "Makan aku," bisik Rina. Sinta tersenyum lemah, "Kita masih bersama kan?" Tahun ke-10, Indocorp menghadapi krisis keuangan. Rina harus memutuskan siapa yang dipecat. Ia memilih memecat teman lama mereka dari kampus untuk selamatkan posisinya. Sinta marah besar. "Kau bukan orang yang aku cintai dulu," katanya. Tapi Rina tetap tegar. "Ini demi masa depan kita." Mereka hampir putus saat itu, tapi malam sebelumnya di kamar hotel di Surabaya saat dinas, mereka saling peluk lagi. Cinta masih ada, tapi semakin tipis. Keluarga di Bandung mulai curiga lagi saat melihat foto Rina dan Sinta di acara perusahaan. "Kalian masih dekat ya?" tanya Ibu Sinta lewat telepon. Rina menjawab dingin, "Hanya rekan kerja, Bu." Krisis Indocorp berlalu, Rina naik menjadi direktur penuh. Kantornya sekarang di lantai tertinggi, pemandangan Jakarta yang berkilauan. Sinta tetap di sampingnya, tapi sebagai bayangan. Mereka jarang bertemu di luar kantor. Sinta mulai terlibat dalam proyek sosial perusahaan, membantu anak yatim di panti asuhan. Di sana ia menemukan 2 anak kecil, seorang laki-laki dan perempuan berusia 5 tahun. "Mereka mirip kita dulu," kata Sinta suatu malam. Rina hanya mengangguk, tapi pikirannya sibuk dengan rapat dewan berikutnya. Persaingan internal semakin brutal. Ada direktur baru dari luar yang ingin kuasai disi Rina. Rina harus main kotor, sebarkan informasi palsu tentang Rial itu. Sinta tahu dan menentang. "Ini bukan kamu, Rina." Tapi Rina sudah terlalu dalam. Keputusan itu membuat mereka kehilangan teman terakhir di kantor. Sinta mulai sering pulang ke Bandung membantu keluarga. Di rumah lama itu, ia duduk di teras, mengingat masa kecil. Ibu Sinta masih sesekali mengingatkan, "Cari suami yang baik, nak. AC itu sudah lewat." Sinta hanya tersenyum, tak pernah cerita yang sebenarnya. Di tahun ke-13, Indocorp menang tender nasional terbesar. Rina menjadi sorotan media. Wawancara di televisi, foto di majalah bisnis. Sinta berdiri di belakang panggung, tersenyum bangga tapi sedih. Malam kemenangan, mereka bertemu diam-diam di apartemen lama. "Kita sudah jauh," kata Sinta. Rina memeluknya erat, "Tapi aku masih cinta kamu." Pengorbanan semakin banyak. Rina kehilangan hubungan dengan adiknya yang tahu rahasia dan memilih diam. Sinta kehilangan kepercayaan diri, sering menangis sendirian. Tapi mereka terus maju. Rina memutuskan untuk adopsi anak-anak itu secara resmi, meski prosesnya rumit di Indonesia. Mereka lakukan secara diam-diam melalui jalur internasional. 2 anak itu bernama Andi dan Nisa, membawa cahaya baru. Tapi di kantor, Rina masih harus pura-pura single. Tahun ke-15 tiba. Rina kini hampir di puncak, kursi direktur utama tinggal selangkah lagi.
Sinta menjadi penasihat hukum utama. Mereka punya rumah besar di Jakarta Selatan, tapi masih rahasia. Dua anak angkat mereka, Andi dan Nisa, kini berusia 10 tahun, tinggal bersama pengasuh. Setiap akhir pekan, Rina dan Sinta menyelinap ke rumah itu bermain dengan anak-anak. Tawa kecil Andi dan Nisa mengisi kekosongan yang selama ini ada. "Mama Rina, Mama Sinta kapan nikah?" tanya Nisa polos suatu hari. Rina dan Sinta hanya tertawa, tapi hati mereka sakit. Persaingan terakhir datang. Bos besar pensiun, dan dua kandidat tersisa, Rina dan seorang direktur senior yang tahu rahasia lama. Ancaman itu datang lagi. "Kalau kau tak mundur, aku ungkap semuanya," kata direktur itu di ruang rapat pribadi. Rina terdiam lama. Malam itu ia cerita pada Sinta. "Aku harus ambil keputusan." Sinta memegang tangannya, "Kali ini, pilih kita." Rina mengangguk, tapi esok harinya ia serahkan bukti kesalahan Rial itu ke Dewan. Rial dipecat, Rina menang. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Sinta menangis di mobil, "Kau pilih kekuasaan lagi." Rina diam saja. Mereka memutuskan pulang ke rumah lama di Bandung. Mobil mewah meluncur di tol, dua anak di belakang tidur nyenyak. Rumah kayu itu masih sama, catnya sudah pudar. Ibu Sinta membuka pintu, terkejut melihat mereka berempat. "Siapa anak-anak ini?" tanya ibunya. Rina berdiri tegak, tangan memegang tangan Sinta. "Ini keluarga kami, Bu. Bukan ase lagi. Ini hidup kami." Ibu Sinta terdiam, air mata mengalir. Malam itu, di teras rumah lama, Rina dan Sinta duduk berdua, memandang bintang. "Kita selamat," bisik Sinta. Rina tersenyum, "Ya," dengan banyak luka. Pagi di Bandung terasa sejuk, angin pegunungan menyapu halaman rumah lama. Andi dan Nisa berlarian di halaman, tertawa riang. Ibu Sinta masih diam sejak malam tadi, tapi tatapannya sudah lebih lembut. Rina membantu memasak sarapan, Sinta membersihkan meja makan yang sudah usang. "Kami tidak pernah menyesal," kata Rina pelan pada Ibu Sinta. "Meski kami kehilangan banyak teman, keluarga, bahkan bagian dari diri kami sendiri." Ibu Sinta mengangguk pelan, "Mungkin aku salah dulu." Kata-kata itu seperti angin segar setelah 15 tahun badai. Di Indocorp, Rina akhirnya duduk di kursi direktur utama. Berita itu menyebar cepat di Jakarta. Tapi Rina memutuskan untuk ubah sedikit aturan perusahaan, buat kebijakan lebih manusiawi. Sinta tetap di sisinya, sekarang tanpa harus sembunyi terlalu dalam. Mereka bawa anak-anak ke acara keluarga besar, meski masih ada bisik-bisik. Tapi mereka tak peduli lagi. Cinta mereka yang dulu tersembunyi kini seperti akar jati yang kuat, meski banyak cabang patah. Perjalanan 15 tahun penuh pengkhianatan, ambisi, dan keputusan dingin akhirnya membawa mereka pulang. Kerugian tak bisa dihitung, teman hilang, keluarga jauh, hati yang pernah retak. Tapi mereka masih bersama, dengan dua anak yang menjadi bukti bahwa cinta bisa bertahan. Saat matahari terbenam di atas rumah lama, Rina dan Sinta berdiri di teras, memandang anak-anak bermain. "Kita berhasil," kata Sinta. Rina memeluknya dari belakang, "Ya, meski dengan harga mahal." Jakarta jauh di sana, penuh gedung tinggi dan persaingan yang tak pernah berhenti. Tapi di sini, di rumah lama ini, mereka menemukan jawaban tegar.
Apakah benar menyembunyikan cinta demi ambisi adalah pilihan yang tepat, atau justru kesalahan terbesar yang tak pernah bisa diperbaiki?